Assalamualaikum semuanya, welcome back to Rizkia Umay YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas antibiotik. Aku bakalan ngebahas apa sih bahaya dari mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan. Nah, kalau kalian penasaran nih gimana aku ngebahas si antibiotik ini, kemudian bahayanya apa saja dalam video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's start to the video. Antibiotik ini bahayanya apa saja? Jika dikonsumsi secara sembarangan, aku bakal ngasih tahu dulu ke kalian apa itu antibiotik, siapa sih si antibiotik ini gitu, kenapa dia terlalu famous di kalangan masyarakat untuk mengkonsumsi si antibiotik ini. Alright, yang pertama yang perlu kita tahu adalah antibiotik adalah kelompok obat atau obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Oke, obat ini digunakan untuk mencegah dan membunuh bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Bakteri, infeksi akibat bakteri atau infeksi bakteri. Oke. Dan antibiotik tidak digunakan untuk mengatasi infeksi karena virus atau infeksi virus. Ini yang banyak sekali disalahgunakan atau persepsi orang atau mindset orang terhadap antibiotik ini salah gitu. Kenapa aku pengen ngangkat? Karena ini aku lihat secara langsung kenapa orang mengkonsumsi antibiotik secara kalau kita bilang barbar gitu. Mereka tinggal beli ke apotik atau ke toko obat atau ke warung juga ada sih antibiotik ini gitu. Jadi aku pengen ngasih tahu bahwa antibiotik ini bukan obat yang sembarangan untuk diminum gitu. Jadi sebelum mengkonsumsi antibiotik kita harus tahu dulu seperti apa penyakitnya gitu. Kita harus tahu dulu gejala yang kita timbulkan gitu. Apakah benar nih gejala yang kita timbulkan atau yang kita rasakan tuh memang benar dari si bakteri gitu, bukan dari virus. Bahaya pertama yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan nih, kalau tanpa pengawasan dokter atau tanpa konsultasi dulu ke dokter, yang ditakutkan pertama adalah reaksi alergi atau tidak. Karena kalau kalian konsultasikan ke dokter, pasti pertanyaan yang diberikan oleh dokter adalah apakah Anda pernah atau mempunyai riwayat alergi terhadap obat atau alergi terhadap antibiotik. Nah, jadi ditakutkan ketika kita tidak tahu, kemudian rupanya kita nih alergi nih terhadap antibiotik itu, maka terjadi efek samping yang tidak diinginkan gitu. Misalkan nih bibir menebal gitu, kemudian terjadinya ruam atau merah peradangan seperti itulah gitu. Jadi itu hal pertama atau bahaya pertama yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan. Oke, yang kedua, bahaya dari meminum antibiotik secara sembarangan adalah dapat merusak usus besar. Kenapa? Karena dalam usus besar kita terdapat flora normal atau bakteri baik yang apabila kita mengkonsumsi si antibiotik tadi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, si antibiotik tadi dapat membunuh si flora normal tadi atau bakteri baik tadi, berubah menjadi bakteri jahat, timbulnya jamur yang nantinya bakalan menyebabkan penyakit lain yang timbul di dalam tubuh kita. Itu kenapa tidak dibenarkan mengkonsumsi antibiotik dalam jangka waktu yang panjang, kemudian tidak dalam pengawasan dokter atau tidak dalam anjuran atau resep dokter. Oke, bahaya yang ketiga, penyakit makin memburuk akibat mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan. Kenapa? Aku kasih contoh nih. Misalkan nih kita sakitnya flu. Oke. Flu notabene disebabkan oleh infeksi virus. Yang hampir 90% penyebab penyakit flu adalah virus. Balik lagi nih ke awal. Kalau kalian pengen tahu tadi yang aku bahas bahwa antibiotik tidak diperuntukkan untuk infeksi atau penyakit yang disebabkan oleh virus, tetapi bakteri. Nah, kalau kita flu, kita konsumsi antibiotik, tidak akan berpengaruh apapun gitu. Kita konsumsi nih antibiotik, kita minum nih antibiotiknya. Yang dibunuh antibiotik tadi bukannya si virusnya, tetapi bakteri baik yang ada di dalam tubuh. Itu tadi kenapa bukan makin membaik, tapi makin memperburuk keadaan atau semakin lama penyakit tadi bakalan sembuh. Karena virusnya tadi masih hidup, ya masih berkembang di dalam tubuh.
Terakhir, yang paling fatal ketika kita mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan adalah terjadinya resistensi. Resistensi antibiotik atau resistensi bakteri. Ini mungkin agak asing kalian dengar, tapi ini yang perlu kalian ketahui adalah resistensi, kondisi di mana bakteri kebal terhadap antibiotik. Aku bakalan kasih contoh ke kalian kenapa si bakteri tadi menjadi kebal. Antibiotik adalah obat yang harus dihabiskan penggunaannya. Obat yang harus dihabiskan. Biasanya dokter meresepkan antibiotik 3-14 hari tergantung gejala atau kondisi yang dialami oleh pasien. Kita ambil contoh, 7 hari diberikan antibiotik oleh dokter. Nah, pada 3 hari pertama kita sudah merasakan bahwa kita sudah membaik nih kondisinya. Jadi 4 hari sisa kita stop nih. Itu salah. Meskipun kondisi yang kita alami sudah membaik pada 3 hari pertama penggunaan antibiotik, 4 hari sisanya kita harus tetap konsumsi. Kenapa? Ditakutkan bakteri tadi belum mati seluruhnya. Yang akibatnya terjadilah mutasi bakteri yang masih hidup tadi bermutasi, hidup kembali, berkembang biak kembali. Oke, ketika kita tidak menghabiskan si antibiotik tadi. Yang nantinya ditakutkan pada kedepannya ketika kita mengalami penyakit yang sama, kemudian kita minum antibiotik yang sama dengan dosis yang sama, itu tidak akan berpengaruh lagi. Itulah yang dinamakan resistensi antibiotik atau resistensi bakteri. Itu yang ditakutkan. Yang nantinya penyakit tadi bukan makin sembuh, makin sulit untuk disembuhkan. Gitu. Kenapa harus meningkat nih antibiotik yang A kemudian yang B dengan dosis yang lebih tinggi lagi, dan itu akan memperburuk keadaan, dan yang paling fatal dari keadaan itu adalah bisa menyebabkan kematian. Ketika kita sudah tidak badan kita ini sudah menolak antibiotik apapun yang ada, penyebab terakhir atau tujuan akhirnya dari resistensi ini adalah kematian. Nah, ada satu kutipan data dari Replika yang mengatakan bahwa 700.000 kematian yang disebabkan oleh antibiotik karena sudah terjadinya resistensi. Dan aku juga ada baca jurnal bahwa ilmuwan dari luar memprediksi bahwa 2045 atau 2050 dunia akan kembali di mana luka kecil saja bisa menyebabkan kematian. Luka kecil saja, misalkan nih kalian tergores. Nih kita sudah ada dalam kondisi kita resistensi ini. Tergores nih kita sedikit saja. Tidak ada lagi antibiotik yang bisa mengobati si luka tadi. Kematian. Penyebabnya adalah kematian. Itu tadi yang aku bilang bahwa luka kecil saja bisa menyebabkan kematian. Itulah yang diprediksi oleh ilmuwan luar bahwa ditakutkan dunia akan kembali di masa seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk kalian kalau tidak perlu sangat dengan antibiotik, tolong jangan dikonsumsi. Kalaupun kalian merasa saya butuh antibiotik, datangi dokter, konsultasikan ke dokter, tanyakan ke dokter apakah saya perlu antibiotik tadi. Seperti itu. Nah, itulah tadi keempat bahaya dari mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan. Dan balik lagi aku ngasih tahu ke kalian bahwa jangan beli antibiotik secara sembarangan, jangan konsumsi antibiotik secara sembarangan, harus konsultasikan ke dokter. Balik lagi, semuanya harus dikonsultasikan ke dokter. Kenapa? Karena antibiotik ini adalah obat yang seharusnya diresepkan oleh dokter, yang seharusnya dalam pengawasan dokter, tidak bisa sembarangan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya obat itu bukan untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan diri kita dari penyakit adalah tubuh kita sendiri. Kalau kita memiliki sistem imun yang kuat, kalau kita memiliki sistem imun yang baik, maka tubuh kita sendiri akan melawan virus ataupun bakteri yang datang. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi, hidup yang sehat atau pola hidup yang baik, jangan bergadang, tidur yang cukup, jangan stres. Itulah yang membuat sistem imun kita menjadi baik, yang nantinya melawan si virus dan bakteri tadi masuk ke dalam tubuh. Jadi kita nih nggak perlu antibiotik kalau kita mempunyai sistem imun yang baik. Jadi, itulah pembahasan aku tentang antibiotik. Semoga memberikan informasi kepada kalian. Sekali lagi,
Jangan konsumsi antibiotik secara sembarangan, harus konsultasikan dulu ke dokter, tanyakan ke dokter, harus dalam pengawasan dokter, seperti itu. Baik lagi kalau ada orang juga yang bertanya kepada aku tentang antibiotik, aku juga pasti bakalan bilang konsultasikan ke dokter, tanyakan ke dokter apakah kamu perlu antibiotik atau tidak. Oke guys, jadi segitu dulu video aku kali ini. Semoga video ini memberikan informasi kepada kalian dan juga edukasi yang penting untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share juga channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Semoga aku semakin semangat bikin videonya untuk mendukung channel aku semakin berkembang. Oke, see you in the next video. Bye.